hampir sama, mirip. Jadi inilah gambaran seperti kulit jeruk. Padahal kalau sudah ada gambaran seperti kulit jeruk, itu gambaran kanker payudara yang sudah berada pada posisi stadium 3B. Ini puting tertarik ke dalam. Untuk diingat bahwa puting tertarik ke dalam ini bukan yang dari gadis, tapi tadinya putingnya ada menonjol, tiba-tiba kok makin ke dalam. Dan lama-lama kadang-kadang benjolannya hanya kecil di bawah puting. Si pasien tidak merasa, apalagi kalau payudaranya besar. Jadi sebagian besar yang payudaranya yang besar justru biasanya ketahuannya tumornya sudah lebih besar. Selanjutnya adalah keluar cairan dari puting. Kalau ada keluar cairan dari puting itu bisa saja normal, bisa tidak normal. Kalau dia warnanya, kapan kita curiganya dia tidak normal adalah kalau dia keluarnya warnanya kemerahan atau hitam, di mana itu sudah mencurigai ada sesuatu yang terjadi di saluran ASI. Lalu yang berikutnya adalah seringkali pasien datang juga dengan luka di puting. Ini yang di sisi sebelah kanan gambar tadi. Sorry. Nah ini sebenarnya stadiumnya dini selama dia belum ada benjolan. Jadi kadang-kadang pasien datang dengan luka yang gampang berdarah di puting kecil, lalu berobat ke dokter kulit, dikasih salep, kelihatan kering, kelihatan perbaikan, tapi lama-lama kok makin kecil, makin putingnya makin berkurang. Akan terjadi gambaran seperti akhirnya seluruh putingnya menghilang. Ini sebenarnya gambar yang ini adalah stadiumnya masih stadium 0 karena kankernya masih hanya di puting. Lalu yang berikutnya adalah kalau sudah paham gejalanya, jadi tolong ini satu hal yang saya ingatkan, yang ada di gambar-gambar tersebut sebenarnya stadiumnya sudah terlambat, kecuali tadi beberapa yang luka di puting kalau dia belum ada benjolannya, gambaran ada kulit jeruk, gambaran kemerahan, gambaran adanya pembengkakan di payudara atau gambaran lesung pipit, itu sebenarnya sudah lebih terlambat. Sebenarnya syarat deteksi di payudara itu simple, mudah. Yang pertama bahwa syarat deteksi dini itu sederhana dan mudah dilakukan. Seringkali ibu-ibu bingung ini mau deteksi dini atau mau screening. Bedanya adalah kalau screening itu dilakukan pada orang yang tidak mempunyai gejala apa-apa, tidak punya keluhan apa-apa, lalu datang memeriksakan ke dokter dengan menggunakan alat yang namanya mamografi atau USG. Tapi kalau deteksi dini bisa dari hal yang paling simpel, mulai dari sadari. Syarat berikutnya adalah tidak menyakitkan, murah, biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh hampir sama, dan harus memiliki sensitivitas deteksi yang tinggi. Nah, bagaimana caranya? Tadi sadari, lalu kalau sudah sadari periksakan payudara klinis, dalam hal ini datang ke tenaga medis, ke dokter, kalau bisa ke dokter ahli bedah onkolog lebih baik. Dan jangan takut, tadi 9 dari 10 benjolan bukan kanker. Jadi jangan selalu berpikiran, oh saya akan dioperasi. Tidak seluruh tumor atau benjolan itu harus dioperasi. Yang berikutnya adalah dengan mamografi. Nah, sadari ini sebaiknya dilakukan setiap bulan di hari yang sama. Jadi kalau wanita yang masih haid itu, waktu terbaik itu adalah haid pada saat hari ke-7 sampai 10 hari setelah hari pertama haid. Kenapa? Karena
pada saat terjadinya haid di wanita, pada saat itu adalah kadar tertinggi estrogen di payudara wanita. Nah, dia akan turun begitu dia di puncaknya, dan puncak terendah atau sisi terendah dari estrogen itu adalah hari ke-7 sampai 10 hari setelah hari pertama haid. Nah, di mana pada saat itu payudara akan terasa lebih nyaman, akan terasa lebih tidak berbiji-biji, sehingga kalau ada benjolan-benjolan yang abnormal lebih mudah dirasakan. Lalu bagaimana kalau wanitanya sudah menopause? Tanggal yang sama setiap bulan. Boleh misalnya, oh ingat gajian tanggal 25, ya setiap tanggal 25. Oh ingat tanggal 1 gajian, ya tanggal 1. Oh ingat waktu ketemu pacar dulu tanggal 15, ya tanggal 15. Jadi semua di waktu yang sama. Pertanyaannya adalah kenapa nggak tiap hari, kan lebih bagus dok. Ya tiap hari nanti bosan, bahkan jadi bingung. Ya, jadi yang paling terbaik adalah 3 hari berturut-turut di tanggal yang sama. Di sini bahwa ada beberapa syarat. Yang pertama adalah ruangan harus ada kacanya. Kenapa? Supaya bisa melihat seluruh kedua payudara. Jadi harus ada kacanya, lalu seluruh ada penerangan yang cukup terang. Jangan remang-remang, nanti nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya ada, yang penting adalah bahwa ada batas-batas payudara. Batas payudara itu dari tulang yang ada di sini atau tulang selangkah, itu kira-kira 2 jari di bawahnya masih kelenjar payudara. Jadi bukan hanya yang berbentuk bulat seperti ini itu payudara, tapi batasnya adalah kira-kira 2 jari di bawah tulang ini. Lalu batas bawah adalah lingkar bulat payudara, lingkarnya. Jadi kalau payudaranya besar diangkat sama ibu, dilihat ada garis setengah lingkaran sebagai batas payudara. Lalu batas tengahnya adalah garis tengah, batas sisi luar adalah bagian yang pertengahan garis ketiak. Nah, perlu ditegangkan di sini tujuannya. Boleh dengan seperti tangan tongkatkan di kepala atau di belakang kepala, atau dengan pinggang. Lalu ditegakkan, dilihat di depan kaca. Ada nggak tarikan kulit? Ada nggak gambaran yang lebih menonjol di sisi bayangan payudara yang bisa menggambarkan itu adalah jangan-jangan ada benjolan. Lalu yang berikutnya adalah bagusnya pakai sabun. Jadi paling aman untuk periksa payudara itu paling baik adalah di kamar mandi. Jadi kamar mandinya harus lampunya cukup dan ada tersedia kaca yang cukup besar sehingga bisa sekaligus melakukan sadari. Nah, proses yang terakhir adalah dengan memijat atau menekan puting. Ada nggak cairan yang keluar? Atau cara lain dengan pada saat tidur seperti ini. Tapi bahunya diganjal dengan bantal supaya seluruh payudara itu dia posisinya terganjal dan lebih menonjol sehingga kalau ada kelainan dapat dilihat. Yang terakhir saya katakan bahwa kalau bisa jangan ada suaminya. Kalau ada suaminya lihat begini nanti bisa salah paham, sama-sama salah tapi paham. Lalu bagaimana pemeriksaan payudara klinis dianjurkan? Ini anjurannya WHO. Jadi kalau sudah sadari rutin setiap saat, begitu usia 2 tahun sekali untuk wanita yang usia 20-40, atau pada saat payudaranya sudah mulai tumbuh, sekarang anak-anak gadis umur-umur 12 atau 15 tahun payudaranya sudah mulai tumbuh. Jadi konfirmasi, ajarkan mereka mengenai sadari. Nah, itu dianjurkan untuk konfirmasi. Jadi tujuannya adalah betulkah yang saya rasakan saat ini
itu payudaranya tidak ada masalah. Nah, berikutnya kalau sudah di atas 40 tahun dianjurkan setahun sekali untuk konfirmasi. Kenapa? Supaya lebih dini bisa ketahuan. Semakin dia dini, ini satu ilustrasi, kalau dia diperiksakan oleh dokter, oleh pasien, mungkin dia akan ketemunya segini atau sudah besar sebesar ini. Tapi kalau sudah ditemu oleh dokter yang terlatih, mungkin dia bisa lebih kecil lagi, bisa dapat diketahui. Sehingga lebih awal, karena stadium kanker payudara itu satu sangat tergantung dari dari ukuran tumornya. Nah, bagaimana dengan mamografi? Mamografi itu dengan pemeriksaan dengan sinar ronsen, di mana kelebihannya mamografi dibandingkan pemeriksaan dengan USG adalah di mamografi itu bisa melihat tanda ganas walaupun belum ada benjolannya. Nah, saat ini ada banyak berkembang, ada pemeriksaan yang katanya mamografi tidak sakit. Tapi dari hasil penelitian dan kesimpulan penelitiannya di tahun 2008 ada namanya ABVS atau sonomamogram. Ada beberapa rumah sakit di Jakarta yang sudah memiliki pemeriksaan itu. Dari hasil penelitiannya ternyata sonomamogram atau ABVS tidak bisa lebih baik daripada mamografi bahkan USG sekalipun. Nah, mamografi ini bisa menemukan tumor kalau dia ukurannya masih di bawah 2 mili, dia bisa lihat. Jadi kelebihannya mamografi ada di sana. Ya, isu yang berkembang adalah katanya sakit. Betul, sakit. Sakit itu relatif, tergantung pesawatnya. Kalau untuk pesawat mamografi yang lama itu ditekan, digencet oleh operator sehingga si operatornya merasa itu cukup penggencetannya, dia cukup. Jadi suruh nunggu pasiennya dalam posisi seperti ini dan tidak nyaman. Tapi sekarang beberapa rumah sakit sudah memiliki alat mamografi yang digital, di mana pressingnya dilakukan oleh mesin, di mana tekanannya dilakukan oleh mesin dan mesin itu secukupnya sehingga tidak terlalu nyeri dan selesai di otomatis naik ke atas sendiri. Tapi kalau yang lama, tunggu, dia lihat dulu bagus apa enggak. Jadi pasiennya terlihat sengsara untuk di mamografi. Lalu bagaimana terapinya? Nah, ada beberapa perkembangan terapi kanker payudara saat ini. Yang pertama adalah mastektomi atau pengangkatan payudara. Ada breast conserving treatment atau BCT atau BCS, breast conserving surgery, itu mempertahankan payudara. Ada kemoterapi, ada radioterapi, ada hormonal terapi, ada terapi target. Tidak semua kanker payudara harus di kemoterapi saat ini. Jadi ada tipe-tipe kanker payudara yang tidak memerlukan kemoterapi. Itu sangat tergantung dari jenis kankernya. Jadi semua sekarang tailoring, sangat tergantung pada jenis kankernya. Mana yang perlu di kemo, mana yang tidak perlu, begitu juga dengan radiasi. Begitu juga dengan terapi target, begitu juga dengan terapi hormonal. Satu-satu saya akan jelaskan. Ini contoh breast conserving surgery. Bahwa tumornya tidak diangkat, yang diangkat, payudaranya tidak diangkat, tapi yang diangkat adalah tumornya saja dengan kelenjar getah bening di ketiak. Kenapa penting kelenjar getah bening di ketiak ini diangkat? Karena asal muasal payudara itu dalam masa pembentukan janin, asal muasalnya dari payudara, dari ketiak. Dia berjalan bibitnya itu ke arah puting, lalu ke arah pusar, ke arah vagina, dan dia kembali lagi ke arah tempat selayaknya di dada. Sehingga bagian yang terpenting adalah diantaranya adalah kelenjar getah bening. Sehingga kelenjar getah bening selalu dilakukan tindakan setelah pengambilan tumornya. Syaratnya adalah pengambilan tumornya harus bersih. Tidak harus ada pemeriksaan potong beku, harus ada ahli patolog yang mendampingi bahwa luka akan ditutup kalau seluruh tepinya sudah bersih. Nah,
Satu lagi bahwa BCT ini harus disertai dengan radiasi. Kenapa? Supaya hasilnya sama baiknya dengan diangkat payudaranya. Ini kalau diangkat payudaranya, gambarannya kurang lebih seperti ini, di mana seluruh jaringan payudara sampai batas 2 jari di bawah tulang selangka ini harus dibersihkan, harus diangkat. Ya, tetap kelenjar ketiaknya harus diambil. Nah, apakah perlu radiasi atau tidak? Nanti ada syarat-syaratnya. Ini tentu tergantung kepada ahli bedah onkolognya. Nah, radioterapi, apa tujuan radioterapi? Radioterapi ini adalah untuk menambah efektivitas terapi lokal. Apakah itu BCT atau BCS atau mastektomi tadi, di mana untuk menurunkan angka kekambuhan hingga kurang dari 10%. Jadi ada syarat-syaratnya untuk dilakukan radiasi. Misal satu, kalau ukuran tumornya sudah lebih dari 5 cm, biasanya dokternya akan menganjurkan untuk diradiasi. Kalau sudah stadiumnya stadium 3, sebaiknya dilakukan radiasi. Kalau ada bagian yang tidak bebas atau tidak bersih, juga dokternya akan melakukan radiasi. Jadi ada syarat-syaratnya. Nah, untuk kasus dengan risiko tinggi kambuh, radiasi ini membantu memperbaiki kontrol supaya lebih tidak mudah kambuh. Bagaimana dengan kemoterapi? Kemoterapi ini adalah suatu obat sitostatika, di mana dengan tujuan mematikan sel kanker dan dapat diberikan pada stadium awal hingga lanjut. Ada syarat-syaratnya, bahwa kita dengar saat wanita paling takut dengan kemoterapi, ada beberapa efek samping, ada muntah, mual, rambut rontok, dan lain-lain. Sekarang sudah tersedia obat-obatan untuk anti muntah yang mahal, yang kuat, yang dia menekan refleks muntah di otak. Akan tetapi biasanya kuncinya ada di kemoterapi pertama dan kedua. Biasanya kalau kemoterapi pertama dan kedua sudah muntah, mau pakai obat yang mahal sekalipun, biasanya sudah tidak efektif. Nah, kemoterapi ini akan menghantam sel-sel yang cepat membelah. Kalau selnya tidak cepat membelah, dia tidak ikut terkena dampaknya. Misalnya rambut, karena rambut kalau kita habis cukur, dia dalam waktu cepat akan tumbuh, 2 hari sudah kelihatan dia tumbuh, sehingga rambut ikut terkena efeknya. Sariawan terjadi karena kalau kita ada luka di lidah, di bibir, di daerah mulut, di selaput lendir usus, itu dalam waktu singkat dia akan cepat sembuh, sehingga ikut terkena efeknya. Sel darah putih itu hidupnya cuma 7 hari, sehingga dia dibandingkan dengan sel darah merah hidupnya 120 hari. Jadi karena sel darah putih cepat berganti, 7 hari sekali dia berganti, sehingga ikut terkena efeknya. Di mana efeknya kalau sel darah putihnya turun drastis, pasien terlihat lemas, lemah, dan gampang sekali infeksi. Jadi prinsipnya kemoterapi akan menghantam sel-sel yang cepat membelah. Sel yang tidak cepat membelah, ia tidak ikut kena efeknya, dan tergantung dari sama atau tidak sel targetnya. Jadi ada obat kemo yang sama targetnya hampir sama dengan sel rambut, ya rontok dia. Tapi ada obat kanker yang tidak sama dengan sel rambut, ya dia di kemo tidak rontok. Jadi sekarang sudah banyak pilihan-pilihan pengobatan terapi dengan kemo-kemo sesuai keinginan pasien. Tentu ada gradasinya, pilihan terbaiknya A, B, C. Kalau C begini, B begini, itu yang tahu adalah ahli bedah onkolognya. Nah, ini saya kasih ilustrasi. Misalkan kalau di kemo pertama itu ada 1 juta sel tumor, kemo kedua, kemo pertama akan tinggal 10.000 sel, kemo kedua akan tertinggal 1.000 sel, dan seterusnya sampai akhirnya akan tertinggal 1 sel tumor.
Nah, satu sel tumor ini sulit dibunuh. Jadi sampai saat ini itu yang membuat seringkali ada kekambuhan. Syukur-syukur sampai satu sel tumor ini sisa, dia meninggal, mati sel tumor ini. Nah, kalau dalam ada sisa satu sel tumor, pertanyaannya siapa yang akan menjaganya? Yang menjaganya adalah imun si pasien. Oleh karena itu, setiap pasien dengan kanker payudara harus punya imunitas yang baik, harus punya daya tahan tubuh yang baik, sehingga bisa menjaga supaya satu sel tumor ini dia mau nempel kemana diusir sama pertahanan tubuh. Nah, yang berikutnya terapi hormon. Terapi hormonal ini kadang-kadang suka salah dipengertikan bahwa dikasih hormon. Bukan, yang diberikan adalah anti-estrogen. Bahwa 80% kanker payudara kurang lebih disebabkan oleh hormon estrogen. Setiap kali wanita itu haid atau mens, setiap bulan itu hormon estrogennya tinggi. Sehingga orang yang tidak pernah hamil atau yang tidak pernah menyusui itu beresiko untuk terkena kanker payudara yang lebih besar. Kenapa? Karena payudaranya tidak pernah istirahat dari hormon estrogen. Nah, ada beberapa. Yang pertama ablasi ovarium. Ovariumnya diangkat. Kenapa? Karena pabrik hormonnya adalah indung telur atau ovarium. Sehingga dikurangi musuhnya. Kenapa? Kalau kankernya dapat estrogen, kankernya akan tumbuh. Jadi ada dua pilihan. Kalau dia diablasi ovarium dengan operasi, tentu si wanita akan menopause lebih cepat. Atau diinjeksi. Diinjeksi ini dilakukan 2 atau 3 tahun. Beberapa pasien di Singapura bahkan kalau dia usia muda disuruh injeksi terus sampai lebih dari 5 tahun. Nah, ini juga satu masalah karena biayanya tidak murah. Jadi kadang-kadang kita dari dokter bedah onkologi akan memilihkan mana yang lebih baik, apakah oblasi ovarium ini dengan pembedahan atau dengan disuntik tiap 3 bulan. Lalu ada obat-obat anti hormon estrogen. Sekarang berkembang sampai dengan ada namanya sesuai sel targetnya, ada ribosiklib, ada palbociclib, itu juga tidak murah. Itu obat yang terbaru. Jadi berkembang terus terapi obat-obatan kalau untuk menghindari kemo dengan hormonal. Cukup dengan hormonal saja. Nah, ini yang saya katakan tadi, terapi targeting. Sekarang yang paling terkenal adalah anti-HER2. Dulu orang sibuk namanya Herceptin. Harganya sampai 21 juta, tapi saat ini sudah ada biosimilar buatan, ada yang buatan Korea, ada buatan India, ada sehingga harganya bisa ditekan, bisa sampai dengan 7 sampai 9 juta yang tadinya 20 jutaan diberikan selama 1 tahun. Dia hanya berperan untuk yang anti HER2, yang HER2-nya positif. Sekarang juga berkembang obat targeted terapi untuk triple negatif. Ya, itu juga harganya belum murah, cukup mahal karena belum ada yang buatan-buatan dari negara-negara lain selain dari PT Rose saja. Lalu, nah ini judul yang berkaitan dengan kondisi pandemi. Nah, dilemanya apa? Seperti kita tahu di awal Maret itu terjadi mulai ada pengumuman pemerintah bahwa sudah ada kasus pertama COVID dan terus berkembang kasusnya makin banyak, terus hoax makin banyak. Apa yang ada akhirnya mulai ada berita-berita soal adanya komorbid yang rentan terhadap COVID, termasuk diantaranya adalah kanker. Nah, sehingga ini jadi pertimbangan berat. Bagaimana pasien dengan kanker yang katanya imunitasnya turun dan COVID yang dapat menyebabkan kematian yang cepat. Ini sesuatu yang sempat membuat semua kacau balau. Baik di Kementerian Kesehatan, kita pelaksana di dokter, penuh dengan rasa ketakutan yang berlebihan, bahkan
pasien pun sama. Ini yang saya katakan tadi, ketakutan pasien. Beberapa pasien takut untuk datang ke rumah sakit. Dia sudah tahu merasa ada benjolan, tapi dia lebih takut terhadap COVID-nya sendiri. Lalu di awal-awal kalau kita masih ingat, semua ada batuk, panas, pilek, langsung dicurigai COVID. Ada over diagnostik terjadi. Itu tidak bisa kita pungkiri bahwa ketakutan terhadap kasus COVID ini, bahwa banyak pasien akhirnya menahan diri. Bukan hanya pasien yang menahan diri, pembatasan pelayanan rumah sakit. Ada rumah sakit, bahkan rumah sakit persahabatan hanya mengkhususkan pelayanan COVID. Yang lain tidak. Rumah sakit Pelni, rumah sakit Pemda, beberapa rumah sakit Pemda, rumah sakit Tarakan, itu semua dijadikan untuk diutamakan kasus COVID. Sehingga apa? Semua jadi kacau, termasuk di organisasi profesi kedokteran. Termasuk kita juga dari bedah onkologi. Akhirnya kita buat suatu aturan di Maret 2020, kalau nggak ada keluhan, tunda. Kalau hasil labnya normal, tunda. Padahal kita tahu lab itu tidak bisa menjadi patokan 100%. Lalu kalau tidak ada keluhan yang bermasalah, kalau obat rutin dan segala macamnya kita buat aturan. Yang semua ini makin memperberat kondisi. Apa yang terjadi saat ini? Saya di Darmais melihat sendiri, sebelum COVID kita mungkin bisa menghitung pasien dengan kursi roda itu tidak banyak. Sekarang penuh rumah sakit Darmais itu dengan pasien-pasien dengan kursi roda. Sehingga apa artinya? Stadium, walaupun kita belum hitung, tapi ini menggambarkan bahwa akhirnya kankernya akan berjalan ke stadium yang lebih berat. Padahal kita berniat semua di tahun 2030 berharap kasus kanker stadium lanjut berkurang. Sehingga dengan adanya COVID ini semua jadi mundur entah 5 tahun atau 10 tahun ke belakang. Rumah sakit Darmais memang tidak mengurangi pelayanan, tapi tetap saja karena hampir semua rumah sakit di Jakarta memberlakukan pembatasan pasien dan hanya lebih mengutamakan kasus COVID, akhirnya ya yang terjadi makin bertumpuk kasusnya. Padahal ada perbedaan soal COVID dan kanker. Kanker itu sebaiknya jangan ditunda, tapi himbauan yang terjadi disuruh tunda. Jadi ini sesuatu yang sangat kita sudah bicarakan di organisasi ini sangat bertentangan. Ya, bahwa kalau peningkatan kasusnya lebih tinggi, pembiayaannya otomatis akan lebih besar pastinya. Nah, ini sebagai data nasional bahwa komorbid kanker itu masuk di nomor 8 dan penyebab kematiannya nomor 7 untuk kasus COVID. Ya, jadi masuk 10 besar. Nah, ini saya punya contoh di beberapa rumah sakit. Ini untuk rumah sakit Hasan Sadikin itu kira-kira yang dirawat dengan kanker itu ada 334. Nah, di Surabaya itu hanya kanker payudara saja, 25. Itu dimulai dari Maret sampai dengan Desember data ini. Rumah sakit Gakar Darmais, 359 kasus dengan kanker. Ya, Karyadi karena dia memprioritaskan untuk pasien COVID, jadi datanya tidak banyak. Begitu juga dengan Fatmawati, dijadikan rumah sakit pusat rujukan COVID. Di Bali ada 66 kasus ya untuk kasus kanker. Nah, ini data yang di Darmais. Yang perbandingan jadi kanker itu ada kanker yang padat dan atau solid dan ada kanker yang non solid atau kanker darah seperti leukemia, thalassemia dan
lain-lainnya. Itu dibagi. Ternyata data yang ada di Rumah Sakit Darmais, kanker padat lebih banyak. Kanker padat lebih banyak, di mana 81%-nya adalah kanker padat. Kanker padat itu ada kanker payudara, ada kanker tiroid, ada kanker paru, kanker usus, itu masuknya ke dalam kanker padat. Nah, dari angka yang dirawat, dari Maret sampai dengan yang kurang lebih 359, itu yang meninggal 23%. Jadi, kalau angka kematian karena COVID itu kira-kira range-nya di seluruh dunia atau di Indonesia termasuk kira-kira 3 sampai dengan 5%, angka kematian pasien dengan kanker itu 23%. Jadi jauh sekali. Jauh sekali, tapi ini masih lebih baik dari angka dunia. Angka dunia 26%. Ini data yang dari 359 pasien, karena onkologi menangani kasus-kasus kanker payudara, tiroid, kanker kepala leher, kanker otot, dan lain sebagainya. Itu kita bagi dari kanker padat ini, ternyata dari 359-nya itu adalah kasus bedah onkologi. Ini dari Bali contohnya. Dari yang kanker solid dan non solid, kalau tadi Darmais 81%, kanker padatnya 76%. Ya, angka kematiannya sama dengan Darmais. Jadi angka kematian kanker dengan COVID itu 23%, ya, dibandingkan dengan angka kematian secara umum hanya 4-5% tadi. Di dunia dikatakan kanker angka kematiannya dengan COVID 26%. Jadi Indonesia masih sedikit lebih baik lah. Nah, ini tadi sebagai analisa kesimpulan yang gambar yang saya gambarkan kondisi COVID di Indonesia, bahwa angka didominasi oleh pasien kasus kanker padat, di mana 30%-nya kalau di Darmais adalah kanker payudara. Jadi cukup tinggi. Nah, angka kematiannya 23%. Angka kematiannya jauh lebih tinggi dari populasi dunia yang populasi umum kira-kira 2 sampai dengan 4% tadi. Atau di Indonesia kalau tidak salah saya 4 atau 5% angka kematian. Nah, sayangnya saat ini mayoritas perhatian dan sumber daya difokuskan pada COVID-19. Apa dampaknya pada pasien kanker payudara? Ya tadi kembali lagi. Karena dokternya membatasi, rumah sakitnya membatasi, sumber daya untuk pasien kanker payudara berkurang. Screening otomatis untuk mamografi beberapa rumah sakit, untuk USG beberapa rumah sakit, dokter-dokter radiolognya meminta untuk pasien dilakukan swab dulu, ya. Terus akhirnya pembiayaan akan jadi lebih besar. Kita punya mobil mamografi selama pandemi COVID ini tidak bisa jalan. Kenapa? Karena ada keterbatasan soal tidak boleh berkumpul. Nah, akhirnya apa? Akhirnya semua serba terlambat. Terapinya terlambat, semua terlambat. Nah, dan tekanan untuk pasien, ada tantangannya adalah tekanan emosional. Dia mau datang ke dokter, dia takut. Lihat rumah sakit kok banyak ngumpul-ngumpul, apalagi di Darmais di awal, waduh antriannya panjang, orang di screening satu persatu, akhirnya tidak jadi kontrol. Nanti dulu deh, nanti dulu deh. Akhirnya apa? Penundaan adalah musuhnya kanker. Akhirnya apa? Pasien akhirnya makin stres. Dia makin stres, dia makin down. Pertahanan tubuhnya makin turun. Sehingga kondisi kansernya makin cepat aktif. Apalagi kesulitan emosional bagi penyintas kanker. Begitu juga penyintas kanker punya kesulitan. Dia mau ketemu dokternya sulit. Dia padahal ada keluhan apa yang ingin dia tunjukkan ke dokternya, dia sulit. Dokternya membatasi dengan pemeriksaan online atau konsultasi online saja.
Jadi terjadi kekacauan saya katakan tadi. Jadi selama COVID ini. Jadi yang jadi masalah adalah bahwa rumah sakit juga melakukan physical distancing. Jadi kunjungan ke rumah sakit bila tidak darurat. Menunda operasi. Padahal kalau yang terbaik adalah jangan ditunda-tunda. Jadi semua ini ya tadi kekacauan. Nah, nanti kita akan bagaimana? Nah, ini ada beberapa tulisan bahwa kita nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Ya, berapa lama dia akan Putus ya, Mbak Aza? Ya, putus, Dok. Nggak ada suaranya. Dokter Walta? Dok? Sepertinya putus ya jaringannya, Mbak Aza. Iya, lagi mencoba masuk lagi. Oh, oke, baik. Tunggu dulu, Dok. Kelihatan ya dari situ. udah kelihatan ya? Baik, ya, Dok. Terputus ya tadi, Dok. Iya, iya. Baik, Dok, mangga, Dok, dilanjut. Di slide ini udah tadi ya. Slide ini tadi udah saya sampaikan ya. Slide-nya screen ini lagi mungkin. Share screen lagi, Dokter. Share screen Punten. lagi ya. Oke, Dokter. Hilang dia. Ya, terlihat ya, udah ya. Sudah Ya, terlihat, Dok. Ya, silakan, Dok. Ya, Lanjut. slide ini tadi sudah ya, sudah saya sampaikan ya. Halo. Iya, Dokter, sampun. Oh, belum yang ini, Ya. Dok. Ya, jadi Ya, baik. permasalahan yang ada adalah bagaimana prediksi COVID ini di tahun 2021 kita harus berubah. Karena beberapa peneliti, beberapa politisi yang ikut bermain dan segala macam, ini sampai saat ini kita nggak tahu kapan COVID ini akan berakhir. Ya, ada yang bilang sampai 10 tahun lagi baru akan berakhir. Ada yang menyatakan bahwa nanti 2022 baru kelihatan dia akan. Jadi kapan kita akan normal? Belum ada yang tahu sampai saat ini. Nah, saat ini sebentar saya ada kesulitan untuk sebentar. Han. Bihan. Mbak Asa, mungkin bisa dibantu share screen dari sana, Mbak Asa? Punten, Mbak Asa. Ya, Dokter Walta mungkin mau saya share aja, Dok, materinya. Halo, Dokter Walta. Dokter Walta. Kayaknya masalah jaringan lagi ya, Dokter Rita ya. Putus. Dok, kalau saya yang share aja gimana, Dok? Udah masuk ya? Ya, ini dari saya ya, Dok. Iya. Dibantu host, Dok, untuk share screen-nya. Iya, boleh. Oh ya, udah. Oke. Tadi ini udah ya.
Jadi sampai saat ini belum tahu kita kapan akan berakhir. Slide berikutnya. Nah, sikap organisasi kemarin tanggal hari Jumat minggu lalu, kami mengundang para wartawan, mengundang Kementerian Kesehatan, agar supaya bagaimana menghadapi pandemi ini. Slide. Jadi sikap Peraboy pada saat ini bahwa menilik bahwa sebagian besar pasien kanker yang terinfeksi COVID adalah pasien kanker padat. Kami memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan kelompok ini. Dan karena apa? Karena justru tidak baik buat kanker, karena kanker ditunda, stadiumnya akan makin tinggi, lalu biaya pengobatan yang dikeluarkan akan makin besar. Jadi kami minta bahwa supaya menjadi prioritas. Dan kami dari perhimpunan juga sudah menyiapkan panduan e-book kalau memang ingin mendapatkan e-booknya untuk persiapan pasien COVID. Silakan kontak dari Dr. Agung, nanti bisa mintakan ke sekretaris kami, Mbak Lena, ada e-book untuk persiapan vaksinasi. Lalu slide. Nah, ini akhirnya di tanggal 10 kemarin, akhirnya pemerintah memasukkan bahwa pasien kanker boleh untuk divaksin. Jadi kemarin kami mengundang Kementerian Kesehatan dengan mengundang wartawan untuk supaya lebih menggaungkan bahwa pasien kanker ini mohon untuk didahulukan. Karena kalau tidak angka kematiannya lebih tinggi, pengobatannya akan lebih panjang, lalu kankernya juga akan lebih jalan. Slide. Ya, ini secerca harapan yang tadi saya katakan sudah keluar bahwa pasien kanker boleh divaksin, terutama pasien kanker yang tidak sedang dalam menjalani pengobatan yang menurunkan imunitas. Yang menurunkan imunitas mungkin walaupun di beberapa penelitian di luar, yang sedang kemo pun masih bisa dilakukan vaksin dan masih tetap menimbulkan imunitas terhadap dirinya. Slide. Jadi sudah boleh, langkah awal sudah boleh dilakukan, sehingga kami berharap ketakutan penyintas kanker untuk kontrol ke rumah sakit dapat dikurangi, lalu penundaan kontrol dapat dicegah. Slide. Ya, di masa depan ya kami akan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dibolehkannya vaksinasi untuk kelompok pasien kanker dengan kondisi yang baik. Tadinya kami berharap bahwa akan melakukan dari perhimpunan ingin sekali mengumpulkan pasien-pasien dengan kanker payudara di satu tempat yang besar, kita lakukan vaksinasi karena beberapa saat ini yang kami temukan di lapangan, pasien-pasien kanker harus mendapatkan surat pernyataan boleh divaksin. Itu sendiri sudah bikin antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan surat boleh divaksin. Jadi kami sempat sedang berusaha mendekati dari Kementerian Kesehatan sudah mendapatkan lampu hijau, tapi karena vaksin itu diberikan ke Pemda, sehingga tanggung jawab semua ada di Pemda. Saat ini kami masih belum bisa tatap muka dengan di Pemda, di Dinkes Pemda. Sangat sulit sekali kita mencoba hubungi mereka karena mungkin sibuk juga dengan pelaksanaan vaksinasi yang berlangsung ada di Tanah Abang atau di tempat-tempat yang ada di Jakarta. Jadi kami juga kesulitan, padahal kami sendiri kepingin sekali mengadakan vaksinasi khusus untuk pasien kanker payudara. Slide. Ya, ini kenapa? Karena tadi kalau dia stadiumnya makin tinggi, survivalnya akan makin turun. Kalau biayanya juga akan makin mahal, survivalnya juga akan makin jelek. Kalau dia stadium awal, itu
kesembuhan lebih dari 90%. Kalau dia sudah stadium 4, itu stadium lebih udah kurang dari 20%. Ongkosnya makin mahal. Slide. Ya, tadi saya katakan ya hidup tetap harus berlangsung. Deteksi dini tetap harus dikerjakan, diagnosis terapi. Saya sendiri di praktek swasta mulai dari mulai COVID berlangsung, saya tidak berusaha mengurangi jumlah pasien, bukan karena apa-apa, karena saya tahu tadi stres itu ada di para survivor, stres itu ada di para pasien, sehingga mau nggak mau tetap kita yang melayani. Di Darmais pun begitu. Tadinya sudah sempat ada mau wacana untuk mengurangi jumlah poliklinik, tapi ya kita tolak karena kesian pasien-pasien kankernya. Akhirnya diserahkan ke dokternya masing-masing. Saya rasa itu slide terakhir. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa banyak berguna dan bisa memberikan masukan buat kawan-kawan di Yankes Telkom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Dr. Walta atas pemaparannya yang sangat detail dan rinci, Dok. Insya Allah ini mudah dipahami bagi ibu-ibu sekalian yang hadir di acara hari ini. Nah, untuk sekarang ke sesi berikutnya adalah untuk tanya jawab. Bagi ibu-ibu sekalian yang ingin bertanya ke Dr. Walta boleh melalui chat atau dengan mengklik tombol raise hand. Dan kalau tidak bertanya nih sayang nih karena Dr. Walta ini beliau ini sangat sibuk ya, Dok. Tapi hari ini punya kesempatan untuk bergabung dengan kami sehingga sayang kalau dilewatkan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal, monggo silakan Bapak Ibu sekalian. Dan ini sudah ada Dok yang di chat, kami akan bacakan ya Dokter. Ya, boleh. Baik Dok, ini. Ini dari Ibu Anis Rosita, dari Ibu Iin Sunar. Pertanyaannya adalah, lihat tinggi ini dulu. Punten bisa di-mute Ibu. Dari Ibu Iin Sunar. Ibu menyimakkah Bu? Ini pertanyaannya saya bacakan. Apakah setiap wanita yang sudah pernah kena tumor jinak atau FAM selalu kambuh lagi, timbul benjolan lagi walau sudah dioperasi? Karena kasus-kasus teman saya kebanyakan seperti itu. Saya juga sudah pernah sekali operasi dan setelah operasi saya cek ke dokter, bilangnya ada benjolan kembali. Apakah ada FAM? Apakah berbahaya jika tidak dioperasi, dokter? Terima kasih. Jadi intinya apakah FAM ini muncul berulang, Dok, dan apakah berbahaya? Mangga, Dokter Walta. Ya, terima kasih Ibu Iin. Saya bilang begini, kalau 15 tahun atau 10 tahun yang lalu adanya tumor jinak atau FAM itu adalah sesuatu yang tidak normal. Itu teori 5-10 tahun yang lalu. Tapi saat ini adanya FAM atau tumor jinak di payudara itu adalah variasi. Jadi ada wanita-wanita yang memang punya variasi payudara berupa benjolan. Jadi kalau dia punya variasi payudara yang berbiji-biji atau benjolan, seringkali dia punya FAM beberapa. Nah, sehingga kalau dulu adanya FAM itu dianggap sesuatu yang abnormal, saat ini masih dianggap normal karena itu pengaruh hormon. Nah, tentu ada batasan kapan kita anggap FAM itu tidak normal. Satu, yang pertama adalah ukurannya. FAM itu kalau ukurannya masih 1,5 cm itu di bawah dari 1,5 cm umumnya masih bisa kecil dan menghilang. Yang kalau dia sudah lebih dari 1,5 cm cenderung dia membesar. Kalau dia sudah lebih dari 2 cm, saya pribadi baru akan minta untuk dioperasi kalau dia ukuran tumornya sudah lebih dari 2 cm. Lalu yang kedua,
Kalau usia sudah lebih dari 40 tahun, ada benjolan yang jelas kerabat, kita akan hati-hati kalau dia baru mulai munculnya umur di atas 40 tahun. Kenapa? Karena FAM itu biasanya muncul di bawah umur 40 tahun. Yang ketiga, kalau ada gambaran USG yang bentuknya tidak enak, tentu ini dokternya yang tahu. Misalnya kalau ada benjolan sudah ada lebih dari 2 lekukan misalnya, atau sudah berlobus-lobus, kita bilang oke, hati-hati dengan FAM ini. Untuk USG mungkin dokternya akan lebih menjelaskan. Yang keempat, kalau ada riwayat keluarga dengan kanker payudara 2 atau lebih, itu lebih dianjurkan untuk dilakukan pengambilan. Yang kelima, kalau diobservasi 3 atau 6 bulan di USG, tumor jinak atau FAM tersebut dia membesar secara bermakna. Tapi kalau saya bilang misalnya begini, 1,6 cm jadi 1,7 cm mungkin tidak bermakna. Kenapa? Bisa saja waktu mengukurnya dokter USG-nya naruh kursornya kelewat, tidak sama. Jadi kelihatan lebih besar 1 mili. Jadi saya bilang oke, itu tidak perlu diambil. Yang terakhir adalah kalau pasiennya cancer phobia, ketakutan terus dengan kanker, akhirnya ketakutan dia. Ya. Sehingga ya sudah operasi untuk membuktikan bahwa dia bukan kanker. Nah, yang berikutnya adalah pertanyaannya adalah apakah FAM itu bisa jadi kanker? Ada FAM atau tidak ada FAM bisa jadi kanker. Sama dengan saya bilang tai lalat bisa jadi kanker. Bisa. Apakah semua tai lalat harus diambil? Tidak. Jadi FAM-FAM yang memang kira-kira tadi yang saya katakan tadi, itulah yang syaratnya yang kita boleh lakukan pengambilan. Saya misalnya apabila sudah ada orang dengan riwayat FAM, lalu saya lihat lagi ini FAM-nya normal, ukuran 2,2 cm, saya bilang biarin aja dulu. Gitu. Nah, kalau orangnya tidak mau dioperasi, ya asal rajin kontrol. Rutin, dilihat bentuknya, dilihat ada nggak perubahan yang bermakna. Jadi dokternya yang akan menilai bahwa oke, Anda sudah pernah 2 kali operasi FAM, tidak usah, kita follow up saja. Istri saya itu sebelum married 3 kali dia operasi FAM. Ya, sampai saat ini masih ada FAM-nya, tapi ya follow up rutin 1 tahun. Jadi tidak ada keharusan bahwa FAM itu harus dioperasi. Ya, jadi kalau dia bilang harus dioperasi itu teori 15 tahun yang lalu. Ada syarat-syarat yang 5 tadi yang saya katakan. Saya kira itu mudah-mudahan cukup jelas. Baik, terima kasih Pak Dokter. Baik, terima kasih Dokter Walta, sudah jelas ya Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya, Dokter dari Ibu Rizka Nasrun menanyakan untuk hasil MAMU 2019 non-spesifik lymph nodes BIRATS C2, apakah masih boleh ditunda kontrolnya ya dok dengan terkait dengan siaga COVID? Demikian Dokter. Apa? Ulangi Ibu. BIRATS saya spesifik, ya BIRATS C2 dok. C2, BIRATS C2. Ya. Oke, artinya BIRATS itu adalah suatu komunikasi para ahli radiolog sebenarnya untuk menentukan tingkat risk bahwa ada kemungkinan miss, artinya ada kemungkinan kesalahan. Jadi kalau misalnya BIRATS A itu menggambarkan bahwa gambaran payudaranya itu masih longgar, sehingga kalau ada benjolan yang dia kelihatan kondisinya, oh ini BIRATS A ini tidak terlalu padat. Kalau dia kelihatan jinak, mudah melihatnya. Kalau kelihatan ganas, mudah melihatnya. BIRATS B, C itu sudah padat. Jadi kalau dia katakan BIRATS C itu harusnya sebaiknya jangan ditunda. Kenapa? Karena payudaranya padat. Angka kesalahannya besar. Jadi kalau walaupun dia bilang curiga jinak, BIRATS C itu boleh dikatakan sudah wajib untuk dilakukan tindakan biopsi paling tidak. Jadi apalagi C2, artinya tingkat kecurigaannya dia bahwa ini arahnya
ke arah yang tidak baik besar. Jadi atau kalau saya bahasakan dengan gampang, birat A atau birat 1 itu kemungkinan besar pasti jinak. Birat B kemungkinan jinak. Atau birat 2. Birat C dia ragu-ragu. Birat 4 atau D kemungkinan ganas. Birat 5 pasti ganas. Jadi kalau dia birat C2, ya tadi ya saya sarankan untuk tidak ditunda. Gitu kira-kira. Baik dokter, Jawaban saya. baik dokter, terima kasih. Untuk berikutnya dengan Ibu Asni Rosita, pertanyaan pertama sekira sudah terjawab ya Bu Asni tadi, apakah FAM harus diangkat, sudah dijawab sepertinya sama Dokter Walta. Dan pertanyaan kedua ini dok, jika sudah menopause, apakah resiko terkena untuk kanker berkurang? Kemudian pertanyaan ketiga adalah, apakah scanning mame dengan alat CVT bisa digunakan untuk screening kanker meme? Gitu dok, ada dua pertanyaan. CVT itu kalau tidak salah yang Pak Warsito ya, yang Ya, betul itu. Pak. Yang baju besi itu ya dok, baju ya, besi. mohon maaf, itu penelitiannya, yang namanya penelitian itu harus selalu dibandingkan dengan penelitian yang sudah konvensional atau sudah matang. Jadi harus dibandingkan misalnya SCVT itu dengan pemeriksaan yang sudah valid duluan. Nah, pada SCVT ini tidak ada perbandingan, dengan pemeriksaan yang konvensional, misalnya apakah dengan CT scan, ataukah dengan mamografi, ataukah dengan... Jadi sampai saat ini kita di medis tidak mengakui pemeriksaan ECVT itu. Karena di awal pernah kami minta di Darmais kerjasama penelitiannya untuk dilakukan tindakan biopsi, sekaligus juga dibandingkan dengan pemeriksaan konvensional mamografi, tapi mereka tidak bersedia, atau pemeriksaan konvensional PET scan misalnya. Jadi ini klaim, mohon maaf saya katakan ini klaim pribadi. Jadi saya tidak mau mengomentari lebih jauh, jadi sampai saat ini itu tidak bisa dipakai. Lalu pertanyaan yang pertama tadi apa ya Bu? Jika menopause, apakah risiko terkena kanker berkurang? Jadi kalau justru begini, kasus kanker payudara terbanyak itu rentang usianya adalah rentang usia 40, 50, 60. Jadi semakin dia usianya semakin meningkat, resiko kanker payudaranya lebih besar. Jadi lebih wajib kalau di anjuran WHO itu bahkan usia 50 tahun ke atas itu wajib mamografi 1 tahun sekali. Jadi ada faktor resikonya, dikatakan bahwa kalau sudah menopause jangan bertambah berat badan, jangan bertambah gemuk. Karena kalau dia tambah gemuk, resiko kanker payudaranya lebih besar. Kenapa? Karena cadangan hormon estrogennya disimpan di lemak. Itu makanya wanita yang gemuk kulitnya lebih bagus dibandingkan wanita yang kurus. Tapi jangan salah, faktor resiko kanker payudaranya lagi meningkat, lebih meningkat. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih, dokter. Baik, Ibu, sudah jelas ya, Bu? Untuk Sudah. pertanyaan, ya terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan dok, apakah penyakit kanker payudara ini termasuk disebabkan oleh faktor genetik, dokter? Ya, terima kasih. Menyebabkan genetik pada kanker payudara itu hanya kira-kira sekitar 2,5 sampai dengan 5%. Jadi jangan takut. Kadang-kadang kita ini, apalagi mohon maaf saya bilang orang Jawa ada istilah nyari mantu bibit bebet bobot gitu ya. Sehingga jangan itu mamahnya kena kanker payudara nanti nggak bagus. Betul dok, di screening gitu dok ya. Kesehatannya di screening.
Jadi sebenarnya angka genetik itu hanya kira-kira sekitar 2,5 sampai 5%. Kapan kita curiganya? Jadi kalau buat yang mau nyari mantu, tanyakan yang pertama, kapan kita curiganya dia genetik? Satu, kalau ada anggota keluarga yang kena kanker payudara usia muda. Berapa usia muda itu? Kalau di kita masih dianggap 40 tahun, orang bule dia 45 tahun ke bawah masih dianggap usia muda. Jadi tanya, mamahnya itu kena kanker payudara dulu umur berapa? Gitu ibu-ibu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau ada anggota keluarga kena kanker payudara kiri dan kanan atau dua-duanya. Jadi tanya lagi, mamamu kena kanker payudara dulu sebelah aja atau dua-duanya? Kalau dia bilang dua-duanya, wah ini gitu. Yang ketiga, kalau ada anggota keluarga kena kanker payudara 2 atau lebih. Jadi ada lebih dari 2 yang terkena kanker payudara. Tantenya, neneknya. Jadi tanya lagi tuh ibu-ibu. Nah, yang keempat, kalau ada anggota keluarga kena kanker payudara, itu laki-laki. Itu juga banyak yang genetik. Tapi sekarang tidak usah takut. Daripada nanya capek-capek, nanti menyinggung perasaan orang, suruh aja periksa genetik. Sekarang sudah ada pemeriksaan gen BRCA namanya. Gen BRCA itu sekarang sudah tidak terlalu mahal, harganya sekitar 4 juta sampai dengan 5 juta. Jadi diperiksakan. Karena angkanya rendah dan itu diturunkannya 50-50 melalui gen kromosom X. Jadi kalau ada riwayat keluarganya yang kanker payudara, misalnya takut dia ada genetik, sekarang bisa memeriksakan gen BRCA. Tapi yang paling dianjurkan adalah pasiennya. Pasiennya dulu, jangan yang sehat iseng. Nanti begitu positif stres dia. Gitu kira-kira. Baik dokter, jadi intinya tidak perlu takut ya ibu-ibu sekalian kalau sudah yang punya calon mantu, nanti jangan sampai di list gitu ya dok ya, sudah ada untuk alat mengukurnya gitu ya. Baik dokter, terkait tadi nih untuk menyambung yang faktor genetika tadi dok, mungkin perlu disampaikan juga nih, kan lebih baik kita preventif daripada kita sudah sakit nih dok. Nah kira-kira mungkin adakah faktor lingkungan yang lain yang bisa menyebabkan terjadinya mutasi daripada sel-sel tubuh ini sehingga menyebabkan sel kanker dok? Ya, jadi itu pasti gaya hidup. Jadi gaya hidup yang bagaimana? Gaya yang banyak konsumsi lemak itu beresiko lebih tinggi terkena kanker payudara. Lalu orang wanita yang sudah lebih dari 45 atau 50 tahun banyak konsumsi yang meningkatkan estrogen juga tidak baik. Apa saja makanan yang bisa meningkatkan estrogen itu diantaranya adalah daging yang berlemak, bukan dagingnya yang tidak boleh, tapi daging yang berlemak. Mau makan steak boleh, tapi jangan yang sirloin kalau sudah di atas 50. Apalagi ikan boleh, kulitnya jangan. Tapi rata-rata ibu-ibu kalau bakar ikan, bahkan kulitnya itu save the best for last. Yang enak katanya. Lalu ayam, mau ayam kampung, mau ayam negeri, kalau bisa kulitnya dihindari. Karena di situ tersimpan lemaknya. Lalu yang berikutnya susu kedelai, susu almond. Itu tinggi sekali estrogennya. Jadi kalau sudah umur di atas 50, tolong dihindari karena estrogen sudah turun, kita dapat lagi estrogen. Itu buat badan, itu akan terasa lebih enak badan. Lebih nyaman. Jadi ya kedelai dan almond. Bagaimana dengan tahu tempe? Boleh, asal jangan tiap hari. Lalu yang berikutnya adalah alkohol. Ya, nah bagaimana untuk menurunkan faktor resiko itu? Olahraga. Kenapa? Karena olahraga itu
membakar cadangan lemak. Karena cadangan lemak itu disimpan di dalam, cadangan estrogen itu disimpan dalam lemak. Nah, si estrogen ini akan banyak di dalam lemak. Makanya orang yang kulit yang gemuk, kulitnya lebih halus. Jadi estrogennya juga berefek ke payudara. Lalu yang untuk mencegahnya, olahraga dibakar cadangan lemak tadi. Jadi ada penelitian bahwa olahraga 150 menit per minggu yang berkeringat itu menurunkan resiko untuk terjadinya kanker payudara kira-kira sekitar 25%. Olahraga plus diet hijau-hijauan atau makan sayur-sayuran akan jadi 30%. Kalau diet sayur-sayuran saja atau vegetarian saja tanpa olahraga itu 0%. Jadi kuncinya ada di olahraga. Saya rasa itu jawaban. Baik dokter, terima kasih. Artinya dari gaya hidup ya dok, apalagi sekarang ini masa serba online semua dok, makanan junk food serba online ya, gerak juga kurang gitu dok, apalagi yang banyak WFH di rumah nih dok, di depan laptop terus ya, olahraganya juga jarang. Jadi intinya kuncinya adalah mengubah pola hidup kita menjadi pola hidup yang sehat. Baik dokter, untuk pertanyaan berikutnya adalah, ini selamat pagi dokter, saya di ketiak ada benjolan. Saya diamin lama-lama sakit, mungkin ada keradangan ya dok. Kemudian digosok dengan balsem, lalu sembuh. Apakah bahaya nggak dok digosok dengan balsem? Terima kasih. Nggak panas ya Bu? Pastinya panas kalau balsem. Yes, saya setuju. Okay. Itu hoki namanya. Itu mungkin infeksi saja. Jadi apakah ada hubungannya? Saya bilang sih tidak ada hubungannya. Nyeri di ketiak terus pakai balsem, malah saya tidak menganjurkannya karena mengganggu aliran limfatik nantinya. Saya rasa itu. Baik dokter, jadi tidak disarankan untuk memakai balsem ya dokter ya, karena akan mengganggu sistem kelenjar yang lain. Pertanyaan berikutnya adalah ini dok, ingin bertanya dok, apakah ada perbedaan cara deteksi dini kanker pada ibu menyusui? Pada ibu menyusui kita menemui kesulitan karena apa? Karena seluruh kelenjar payudara lebih bengkak berisi ASI. Jadi misalnya kalau mau USG saya tidak menganjurkan dulu, kecuali misalnya teraba benjolan yang padat keras atau yang tidak seperti biasanya, silakan periksa, datang periksa. Karena butuh keahlian khusus untuk memeriksa adanya benjolan yang abnormal pada payudara yang sedang menyusui. Saya rasa itu. Baik dokter. Untuk selanjutnya adalah pertanyaannya ini dok, dari Ibu Dian Andayani. Beberapa kali saya merasa seperti ada keluar cairan bening dari payudara. Dan kemudian terlihat di baju luar sedikit sih basah. Apakah itu masih aman? Apakah perlu diperiksa lebih lanjut? Ya, jadi gini, keluar berarti kalau di luar sedang menyusui itu ada sesuatu yang abnormal. Nah, selama dia bening, sebenarnya paling sering adalah karena hormonal. Nah, jadi dilihat kalau dia sekitar mens, bisa sebelum mens atau saat mens atau setelah mens, biasanya karena hormonal. Itu yang paling tersering terjadi karena adanya pelebaran saluran ASI. Pelebaran saluran ASI ini tidak ada tindakan bedah. Tapi kalau keluar cairannya ini berlangsung terus-menerus tanpa ada hubungannya dengan menstruasi, itu kita sudah harus berhati-hati. Walaupun warnanya bening. Kenapa? Artinya jangan-jangan ada sesuatu atau tumbuhan di dalam saluran ASI yang menghasilkan cairan. Jadi ini sudah harus dipikirkan, jangan-jangan ada something. Ada clue yang ingin saya katakan bahwa kalau ada keluar cairan dari puting di luar masa menyusui itu berkaitan dengan usia. Kalau dia keluar cairan puting di puting usia 20 sampai 30 tahun, itu resiko untuk terkena kanker payudaranya 30%.
Kalau dia 30 sampai 40 tahun 40%, 40 sampai 50 tahun 50%, 50 sampai 60 itu 60%, 60 sampai 70% lebih dari 70 tahun ada keluar cairan dari puting 95% itu kemungkinan kanker payudara. Jadi ada clue angka statistik lah kira-kira. Sehingga membutuhkan. Nah, biasanya kalau bisa juga oleh karena hormonal, ada gangguan hormon, dia keluar cairan. Bisa saja. Khasnya untuk gangguan hormonal itu adalah kiri dan kanan. Justru kalau dia tidak kiri dan kanan, kita akan hati-hati, jangan-jangan ada something. Saya pikir mesti dikontrol, Ibu Dian. Baik dokter, terima kasih dokter. Ini pertanyaannya sudah selesai dokter. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dokter, karena saya lihat tadi ada 97% ya pasien COVID yang dirawat itu dengan kanker dokter. Setidaknya ini bisa membuat tenang para peserta, para ibu-ibu sekalian. Tips-tipsnya apa dok yang perlu dilakukan, disampaikan dok. Monggo dokter. Ya, sampai saat ini ya yang paling efektif adalah 3M, karena dengan menjalani protokol kesehatan 3M itu saja sebenarnya sudah cukup efektif. Di mana awal-awal saya kasih gambaran di bulan Juni dan Juli ada kira-kira hampir 1.600 pasien yang akan dirawat, yang akan dioperasi, yang akan dilakukan tindakan di dermais, itu dilakukan swab. Itu hanya 7 yang positif. Dari 1.600 itu ada pasien, ada tenaga kesehatan yang di swab. Nah, yang positif itu di pasien 7, tapi di di tenaga medis ada 11. Jadi nggak usah takut. Kalau dulu ketakutan itu kita anggap semua sama-sama takut. Dokternya takut, pasiennya takut. Jadi kalau sekarang kita harus sadar bahwa kanker itu bertentangan dengan COVID. COVID suruh tunda, kanker bilang penundaan berbahaya. Jadi saya bilang sekarang kalau takut, terapkan saja 3M itu rutin. Jadi kanker tetap lebih berbahaya daripada COVID. Itu yang saya katakan. Kenapa? Kalau COVID mungkin sengsaranya pendek. Mohon maaf saya katakan sengsaranya pendek, dia punya angka kematian pendek. Tapi kalau orang dengan kanker, perjalanan untuk survivalnya itu panjang. Jadi ya nggak usah takut lah. Saya rasa itu. Jangan takut datang kontrol ke dokter. Baik dokter, ini di menit-menit terakhir ternyata ada yang raise hand nih dok. Menarik sekali ini sepertinya. Boleh dok ditambah satu lagi yang raise hand nih dok. Ya, ya boleh. Mangga dengan Ibu Dian yang raise hand. Monggo Bu, bisa di-unmute dulu. Silakan. Ya, terima kasih Bu Roza untuk kesempatannya Pak Dokter. Apabila kita ingin melakukan kitnya sakit yang terdekat. Oh ini. Baik, terima kasih. Baik. Nah, jadi prinsipnya gini, sadari itu dilakukan tiap bulan. Sadanis, kalau anjurannya WHO, ya kalau ibunya merasa was, ya itu dilakukan 1 atau 2 tahun sekali. Jadi datang ke dokter Margareta, untuk periksa sadanis. Nah, kalau ada yang keraguan atau ada sesuatu yang dicurigakan, pasti akan naik tingkatannya, dikirim ke rujukan yang lebih tinggi. Jadi nggak usah takut bahwa 9 dari 10 benjolan itu bukan kanker. Jadi cukup misalnya datang ke
Sadanis periksa payudara oleh tenaga klinis yang sudah dilatih. Saya rasa itu. Baik dokter, terima kasih. Jadi Bu Dian, punten jika ingin memeriksakan untuk seperti yang disampaikan oleh dokter Warta tadi, yaitu bisa sadari kalau meragukan boleh sadanis. Sadanis ini bisa dilakukan Ibu ke klinik kami yang ada di TPKK Percetakan Negara atau di Polislipi. Ya, dari sana nanti tindak lanjutnya seperti apa itu nanti dari teman-teman yang menangani Ibu yang ada di Poli. Demikian Ibu mungkin tambahan dari kami. Ya, terima kasih Bu untuk keterangan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baiklah, sudah tidak ada lagi nih Dok, sepertinya pertanyaannya, tapi intinya juga sangat menarik ya Dok ya, bahwa bisa saya simpulkan di sini bahwa kanker payudara ini bisa kita deteksi secara dini dengan melakukan sadari, dan langkah-langkahnya tadi sudah disebutkan juga oleh Dr. Walta. Dan para juga untuk teman-teman yang menderita kanker juga dengan berkecil hati, ternyata di sini juga akan diproseskan untuk vaksin ya Dok. Untuk vaksin, mungkin untuk step berikutnya nanti mungkin akan diumumkan oleh pemerintah kapan yang akan untuk dilakukannya vaksin ini. Baiklah dokter, terima kasih atas penjabarannya yang sangat detail ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Semoga kita semua dilindungi, senantiasa sehat, dilindungi dari segala penyakit. Dan saya sebagai moderator mohon undur diri. Dan jika selama sesi ini ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan, saya sebagai tim Yakes mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara-acara yang selanjutnya. Saya kembalikan lagi ke MC Mbak Azhar. Mangga. Ya, baik Dok. Terima kasih. Mungkin sebelum kita tutup acaranya, kita foto bersama dulu ya. Biar ada foto yang bergaya sedikit, walaupun online nih, walaupun virtual nih. Bapak Ibu boleh untuk dinyalakan videonya, biar kita bisa foto bersama nih. Oke, kita tunggu sebentar ya, yang mau nyalakan video ya. Aduh. Ada yang di jalan, ada yang di rumah, ada yang di kantor. Hebat-hebat banget nih Bapak Ibu. Ibu-ibu sih kebanyakannya, sedikit Bapak. Kita foto ya, gaya bebas aja dulu. Ini ada 3 screen di saya, jadi ditahan aja senyumnya, gayanya. Oke, 1, 2, 3. Ditahan ya Ibu. 2 screen lagi. Baik, 1 lagi. Oke, baik. Ada yang mau request gaya? Komando. Gaya komando boleh atau ada gaya Forsikatel khusus nih? Saya nggak tahu nih, ada atau enggak nih gaya Forsikatel nih. Gaya komando aja kalau gitu ya. Kayak gini, oke. Ya, silakan. Lanjut. Terakhir sedikit lagi. Oke, sip, sudah. Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari Dr. Walta dapat kita terapkan dan dapat kita sampaikan juga ke lingkungan sekitar sehingga kesehatan kita dan keluarga semakin terjaga. Amin ya robbal alamin. Baik, kami dari pelaksana acara dari Yakes akan mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Forsikatel semua.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih untuk Dokter. kehadiran kita semua. Semoga Terima kasih. bermanfaat. Ya, Terima terima kasih kasih. Dr. Walta, Terima kasih. Ibu Anastasia, dan terima kasih untuk semua yang bisa terlibat dalam acara ini, untuk terselenggaranya acara ini. Terima kasih. Selamat siang bagi kita semua. Selamat siang, Bu Koni. Terima kasih.